Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang di SD Negeri Sukamaju. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fitri Widianti selaku guru kelas 3 di SD Negeri Sukamaju. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Nuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Karena nanti saya akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan ya Bu di saat praobservasi ini. Yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa? Dalam pembelajaran yang akan saya nanti ajarkan kepada murid itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan bilangan caca sampai dengan 100. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat membaca bilangan caca sampai dengan 1000. Iya baik. Berarti Ibu mempunyai 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana nih dengan area pengembangan yang Ibu fokuskan nanti? Nah, jadi area pengembangan yang ingin saya fokuskan dalam pembelajaran nanti, saya ingin menerapkan budaya positif serta kompetensi sosial, emosional dalam lingkungan belajar. Namun selain itu saya juga ingin menerapkan dan memandu proses pembelajaran itu supaya kondisinya efektif, serta saya ingin siswa itu berkolaborasi dengan baik di dalam kelas sesuai dengan alur pembelajarannya. Iya. Baiklah, jadi yang akan difokuskan nanti adalah penerapan budaya positif ya Bu dan kompetensi emosi sosial emosional di lingkungan belajar ya, serta membantu proses pembelajaran yang efektif dan kolaboratif. Betul Ya. sekali. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu, Iya. rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Misalnya Ibu menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Iya. Nah, nanti saya akan menggunakan model pembelajarannya itu yaitu PBL, Problem Based Learning ya. Jadi supaya nanti siswa itu kan berkolaborasi karena nanti akan adanya bekerja kelompok yang dimana siswa itu saling berinteraksi, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu nanti akan menggunakan strategi pembelajaran problem based learning ya. Nah, sekarang bagaimana nih media yang akan Ibu gunakan ketika di dalam kelas nanti? Ada beberapa media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kelas. Yang mungkin saya akan pertama ya, buku paket selalu ada. Terus saya menggunakan media Infokus. Saya akan memperlihatkan beberapa video mengenai bilangan caca supaya siswa itu lebih paham, lebih mengerti mengenai materi tersebut. Selain itu nanti akan ada juga kotak-kotak angka yang akan nanti saya gunakan supaya siswa itu lebih paham secara realnya gitu, bilangan caca dari sampai 1000 itu bagaimana sih gitu ya. Mungkin itu ada beberapa media yang akan saya gunakan seperti itu. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Tadi Ibu mengatakan ada kotak-kotak angka, pasti anak-anak antusias sekali ya. Saya ingin anak-anak itu antusias dalam pembelajaran karena kita memang kan harus bisa mengolah kelas itu secara menarik gitu ya, supaya siswa itu penasaran, terus belajar itu menjadi giat gitu kan ya, seperti itu. Ya, betul sekali Ibu. Nah, rencananya kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran itu pada hari Kamis pada jam pelajaran kedua. Baik Ibu, nanti pada hari Kamis ya, jam kedua saya akan kelas Ibu.
tidak terganggu oleh hal apapun. Misalkan lagi belajar, aduh ibu pusing atau aduh ibu lapar, kan tidak akan seperti itu kalau kalian sarapan dulu di rumah. Ibu ingatkan, perbaiki diri dengan sarapan dan jangan jajan sembarangan. Nah, lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar matematika. Nah, namun sebelum itu ibu ingin kalian mengeluarkan bukunya dan alat tulisnya. So, keluarkan dulu. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sudah fokus untuk belajar? Untuk belajar? Hebat sekali ya. Nah, untuk itu sebelumnya ibu pengen kita sama-sama untuk bernyanyi supaya kita semangat, tambah semangat lagi belajarnya. Menyanyi apa? Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menuliskan bilangan caca sampai 1000. Dan tujuan yang kedua, kalian harus bisa membaca bilangan caca sampai dengan 1000. Nah, coba sebelumnya, ada yang tahu tidak pengertian bilangan caca itu apa? Cung, siapa? Cung, Kinara, coba apa bilangan caca itu artinya? Bilangan caca kata Kinara itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Siapa lagi? Hafiz, coba apa bilangan caca itu, Hafiz? Apa, Hafiz? Bilangan asli. Kata Hafiz bilangan asli. Coba Nijan, apa Nijan? Bilangan tanpa negatif. Hebat sekali, luar biasa ya. Ibu kasih jempol untuk 3 orang yang sudah mengacungkan tangan. Nah, betul sekali ya. Jadi ibu dapat simpulkan bahwa bilangan caca adalah bilangan tanpa negatif dan dimulai dari angka 0. Ya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita nyanyi bareng sama-sama mengenai bilangan caca ya. Coba kita baca sama-sama nilai tempat bilangan. Ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama. Kunci pelajaran dari nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan ada bermacam-macam. Ada angka satuan, puluhan dan ratusan. Ayo sama kita kenal bersama. Tempat bilangan itu ada apa aja tadi? Betul sekali ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi bilangan caca ini, ibu akan menampilkan sebuah video ya. Nah, video ini yaitu materinya tentang bilangan caca. Namun sebelum menonton video, ibu ingatkan kepada kalian, tugas kalian hanya 1, menyimak video yang akan ibu putarkan. Jadi kalian hanya fokus ya, simak dengan baik, pahami dengan baik supaya apa? Kalian tahu tentang materi bilangan caca ini ya. Paham tidak? Paham. Tidak boleh ada yang bercanda. Semuanya fokus. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu kita akan mengingat tabel berikut. Ini ada sebuah rumus satuan
teman-teman. Ini ada berapa kubus? Ya, ada 1, maka nilainya 1 satu. Kemudian yang berikutnya ini ada 2 buah kubus, nilainya adalah 2 satuan. Kemudian di bawahnya lagi ada 3 buah kubus, nilainya adalah 3 satuan. Kemudian ini ada 4 kubus, nilainya 4 satuan. Misalkan tuliskan angka 3. 3 ini termasuk bilangan 1 angka, 2 angka, atau 3 angka? Berapa angka? 1. Berarti ini bilangan 1 angka, atau disebutnya apa? Pintar sekali, satuan, ya. Nah, yang kedua ibu tuliskan angka 24. Ini ada berapa angka? Ada 2 angka, bilangan 2 angka. Berarti kalau ada bilangan 2 angka disebutnya apa? Tepat sekali, Bu. Puluhan. Dan yang terakhir ibu akan tuliskan angka 395. Ini ada 3 angka. Kalau misalkan 3 angka, bilangannya berarti ratusan, luar biasa sekali. Ibu beri penghargaan buat kalian semua ya. Berarti tandanya kalian sampai materi ini menyimak dengan baik. Masih mau menonton tidak? Masih. Ibu lanjutkan ya. Sekarang ada tentang apa namanya? Membaca bilangan ya. Nah, ibu lihat kembali ya. Cara mengatakan bilangan. Ini ada contoh yang pertama, yaitu bilangan 703 tempat ditulis dalam bentuk seperti ini teman-teman. Di ratusan itu nilainya adalah 7, atau bilangan pertama itu tempat ratusan, nilainya adalah 7. Lalu bilangan kedua itu tempatnya nilai tempat puluhan, itu ada 0. Lalu bilangan ketiga itu menempati tempat satuan, nilainya adalah 3. Jadi dari sini bilangan 703 itu dapat ditulis dengan 703, sehingga bilangan 703 itu juga bisa dibaca sebagai 703. Ini ada angka. Coba cung, siapa yang tahu Kinara? Hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kinara. Nah, Kinara sudah dapat membaca bilangan cacat. 209 dibacanya berapa? 209. Luar biasa. Lalu soal yang kedua nih, siapa cepat ya? Tidak dapat poin, belum ada soalnya. Tunggu dulu ya. Wah, saking semangatnya nih kalian. Hebat, luar biasa. Tunggu ya. Soal yang kedua yaitu berapa ya? Cung, wah banyak sekali. Coba kalau banyak ini ibu kan bingung hitungnya. Kita sama-sama berapa? 300. Luar biasa buat kalian semua. Ini 300. Satu lagi. Coba. Siapa yang mau menjawab? Mijam tadi. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. 123. Ternyata anak-anak ibu semuanya hebat, luar biasa sekali, paham, menyimak dengan baik ya, sehingga ibu kasih soal langsung kalian bisa menjawab dengan tepat ya. Nah, ibu mau dari setiap barisan bangku ada 1 orang nih yang ke depan. Kalian bisa di sini ya. Di sini ada apa nih? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Bu di sini ada tabung atau apa ya? Ada 3 tabung yang bertuliskan apa ini? Satuan, puluhan, dan grup. Di sini juga
Cara permainannya gini. Setiap perwakilan dari bangku nanti ada yang ke depan ya. Nanti ibu akan kasih soal di board. Terus kalian tempatkan sedotan ini ke dalam tiga apa ini? 3 tabung sesuai dengan nilai tempatnya ya. Kalau misalkan satuan simpen di satuan, kalau puluhan simpennya di puluhan, kalau ratusan simpennya di ratusan. Ada yang bertanyakan dulu tidak? Dan silakan coba. Siapa dari sini yang mau ke depan? Mau? Ayo pasti saya ke depan. Coba. Ya, ini ya. Nah, di sini dulu lihat ya. Ibu akan menuliskan dulu angkanya. Coba. Ini masukkan apa namanya ini? Sedotan ini ke nilai apa? Satuan, puluhan, dan ratusan. Boleh di sini ya. Coba. Ratusannya ada berapa coba? Berarti simpennya di mana? Iya. Terus puluhannya ada berapa? Berarti masukkan berapa? Satu lagi itu satuannya ada. Coba. Luar biasa, tepuk tangan. Tepat nilai tempatnya ini betul atau salah? Betul. Ini ratusannya ada 2, betul. Puluhannya ada 3, betul. Satuannya ada 1, hebat, luar biasa. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kebetulan ini tempat duduknya sudah tersedia, terus sudah berkelompok juga, maka ibu akan secara langsung memilih ini menjadi kelompok 1 ya, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Ibu akan membagikan kertas LKPD ini kepada setiap masing-masing kelompok ya, ibu bagikan dulu, tapi tidak boleh dulu ditulis apapun. Nah, dengarkan dulu, ibu akan memberi petunjuk pengerjaannya ya. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik agar kalian mengerjakan tugas ini secara berkelompok tidak salah. Dengarkannya, ibu sudah membagikan lembar LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Semuanya sudah dapat ya? Nah, dengarkan dulu adik, dengarkan dulu ya, simak dulu. Jadi di sana ada tertera nama dan kelas, lalu ada soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok.
baik, keluar biasa. Nah, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian, apakah pada pembelajaran hari ini ya mengenai materi bilangan caca sampai dengan 1000 ini, khususnya tadi tentang menulis dan juga membacakan bilangan caca sampai dengan 1000, apakah ada yang masih belum dipahami? Tidak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah paham? Sudah mengerti mengenai materi bilangan caca? Pertama, materi nilai tempat bilangan caca sudah? Yang tadi ada apa? Satuan, puluhan, dan besar. Alhamdulillah kalian sudah dapat menyimak video dengan baik, sudah dapat memahami materi dengan baik ya. Ibu harapkan kalian tidak lupa, karena apa? Kebanyakan kalian sekarang belajar materi ini, besoknya lupa. Ibu harapkan tidak seperti itu ya. Kalian selalu mengingat, memahami materi ini dengan baik ya. Lupa untuk belajar materi selanjutnya ya, tentang apa? Menjodohkan apa? Menjodohkan bilangan caca. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar ya, menjadi anak yang pintar dan cerdas. Ya, silakan dipimpin dulu doanya di dalam hati ya. Selesai. Ibu ingatkan ya supaya kalian pulang ke rumah ya, tidak kemana-mana dulu dan hati-hati di jalan. Ibu tutup saja pembelajaran kali ini dengan alhamdulillah ya, dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Melly Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Fitri Wiyanti sebagai guru yang telah saya observasi, dan Ibu Lina Apriani Gustina selaku pengajar praktik PGP pada angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Fitri, Ibu Lina. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu Fitri, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Bu Fitri, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu nih terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu laksanakan kemarin? Perasaan saya alhamdulillah saya merasa lega karena pembelajaran yang kemarin telah saya laksanakan berjalan dengan lancar. Juga anak-anak dapat memahami materi apa yang saya sampaikan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, bisa Ibu sebutkan kembali area pengembangan dan strategi yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran kemarin? Area pengembangan yang saya fokuskan pada pembelajaran kemarin yaitu mengenai budaya positif dan sosial emosional, dan saya juga memandu pembelajaran yang efektif serta kolaboratif. Lalu pada pembelajaran kemarin juga saya menggunakan model pembelajarannya itu PBL, Project Based Learning, yang dimana anak itu berkolaborasi dalam berdiskusi kelompok. Oh, ya, baik Ibu. Jadi kemarin area pengembangan yang Ibu inginkan yaitu menitik beratkan pada
budaya positif dan sosial emosional serta memandu proses pembelajaran yang efektif dan kolaboratif ya. Nah, menurut Ibu nih, apakah area pengembangan yang dilakukan yang difokuskan itu sudah terlaksana dengan baik pada proses pembelajaran kemarin? Pada saat proses pembelajaran kemarin, area pengembangan itu sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sudah terlaksana. Namun ada terdapat beberapa kekurangan menurut saya pada pembelajaran kemarin itu. Ya, Oke, ada kekurangan ini ya? Kekurangan. ada beberapa kekurangan. Apa nih yang menjadi kekurangan atau kendala pada saat Ibu melakukan pembelajaran? Ya. Jadi kan area pengembangan pada pembelajaran kemarin itu saya menitik beratkannya itu pada pembelajaran kolaborasi pada saat berdiskusi. Nah, pada saat pembelajaran kemarin itu saya melihat ada beberapa kelompok itu yang memang setiap kelompok itu anak kurang berkolaborasi dengan temannya itu, kurang apa namanya ya, ketika menyelesaikan masalah kan namanya berkolaborasi itu saling apa ya namanya saling berbagi pendapat, saling mengeluarkan ide, terus saling menghargai orang lain, lalu juga saling bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru kan ya. Tetapi pada saat pembelajaran kemarin itu banyak sekali lah, bukan banyak sekali ya, terdapat beberapa kelompok yang memang dari 5 orang itu ya 5 anggota kan setiap kelompok saya bagi 5 orang. Dan dari 5 orang tersebut hanya 3 orang saja yang memang aktif betul-betul menyelesaikan tugas yang saya berikan. Tetapi 2 orangnya itu tidak aktif, seperti diam, melihat, tidak bekerja sama sekali. Meskipun memang saya sudah bimbing mereka, yuk bekerja sama, saling berkolaborasi, tetapi mereka hanya tetap diam saja. Nah, terus saya juga melihat lagi ada di kelompok ini sama seperti itu kejadiannya. Jadi yang saya harapkan itu karena saya memang area pengembangannya lebih berkolaborasi dalam berdiskusi, saya ingin mereka itu berhasil saling berdiskusi, menyelesaikan permasalahan dengan baik, bertanggung jawab. Tetapi yang kemarin saya laksanakan pembelajarannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya betul ya. Betul sekali. Kemarin juga saya melihat ya ada beberapa anak yang masih kurang bertanggung jawab, itu yang mereka hanya melihat temannya yang bekerja ya. Walaupun sudah dibimbing Ya, walaupun saya sudah membimbing ke tiap-tiap kelompok gitu dan menanyakan apabila ada yang tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipahami, kok boleh tanyakan ke ibu. Namun mereka hanya terdiam saja. Mungkin anak-anak juga masih bingung. Nah, Jadi bingung apa yang harus ada ditanya. juga malu mungkin Nah, ingin bertanya. sekali banyak faktor ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana tuh hal itu bisa terjadi nih? Anak-anak kurang mampu untuk bertanggung jawab, kurang aktif. Nah, menurut Ibu apa yang Menurut penyebabnya? saya ada beberapa faktornya Bu Lali yang mengenai kondisi anak yang kurang berkolaborasi dalam pembelajaran saat berdiskusi. Salah satunya yaitu posisi tempat duduk ya, posisi tempat duduk, karena memang kemarin pada saat berdiskusi itu memang posisinya itu berbaris gitu ya, berjajar seperti itu, sehingga anak itu ketika mau berdiskusi, saling mengeluarkan pendapat kesulitan karena memang yang di sini tidak kebagian, yang sana juga tidak kebagian, mungkin apalagi ketika saat berdiskusi tidak terdengar. Nah gitu, mungkin saya seharusnya gitu ya harus apa namanya mengganti posisi tempat duduknya yang lebih efisien lagi, sehingga apa namanya si anak itu setiap kelompok itu dapat berdiskusi dengan baik gitu, semuanya dapat mengeluarkan ide, pendapat dan sebagainya. Lalu juga selain itu mungkin saya ada faktornya itu mengenai gaya belajar. Karena kan memang gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih ke visual ya, visual dan juga sendiri ya. Nah saya menganalisa, ternyata memang gaya belajar anak juga mempengaruhi nih pada saat berdiskusi kelompok. Jadi kendalanya mungkin dari posisi tempat duduk ya, dan itu juga dalam mengelompokkan anak-anak juga
betul Ya, sekali. Itulah kekurangan Ya, nah mungkin nih Bu untuk mengatasi kendala atau kekurangan yang Ibu sampaikan barusan apa nih apa rencana Ibu? Ya, sesuai dengan rencana yang tadi saya bicarakan ya, saya akan melaksanakan pembelajaran ketika membagi sebuah kelompok itu. Saya akan menyelesaikan dulu dengan pertama tadi ya posisi duduknya, tempat duduk. Jadi misalkan saya itu harus berputar seperti itu, sehingga ketika ketika berdiskusi ya anak juga lebih nyaman, terus anak juga lebih terdengar suaranya ketika ada teman yang sedang berdiskusi atau mengeluarkan ide, pendapat dan sebagainya. Lalu juga kan kalau di tengah-tengah semuanya dapat melihat kan apa yang menjadi permasalahan seperti itu. Nah, mungkin dengan posisi tempat duduk yang saya atur akan lebih efektif lagi ketika saat proses pembelajaran berdiskusi kelompok. Nah, selain itu juga sesuai dengan yang tadi saya bicarakan, saya juga akan menganalisa dulu mengenai gaya belajar anak itu, si anak ini lebihnya di mana nih? Nah, lebihnya di mana nih? Jadi ketika suatu kelompok itu semua anak ya dengan gaya belajar kinestetiknya ada, audiovisualnya ada, visualnya ada, jadi kan saling melengkapi itu Bu Meli ya. Sehingga ketika ada permasalahan semua anak bisa bekerja dengan baik, semuanya bisa bekerja sama, mengeluarkan ide, pendapat, sehingga permasalahan yang saya berikan dapat terselesaikan dengan catatan semua anak itu ikut terlibat aktif serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelompoknya seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Iya. Rencana Ibu Iya. untuk mengaktifkan anak-anak berkolaborasi yaitu dengan cara mengelompokkan anak-anak ya berdasarkan gaya belajarnya dan juga merubah posisi duduknya ya Bu ya. Oke. Nah, menurut Ibu nih siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam mengatasi kendala yang Ibu hadapi? Alhamdulillah saya tidak kesulitan ya Bu ya untuk mencari solusi dari kesulitan yang saya hadapi karena saya memiliki rekan sejawat yang begitu luar biasa baiknya. Saya sharing, bertanya dengan rekan sejawat mengenai permasalahan-permasalahan yang saya hadapi mengenai kurangnya gitu ya kolaborasi anak pada saat diskusi kelompok. Nah, ketika saya sharing, ketika saya berbicara seperti barusan gitu ya mengenai kekurangan tersebut, saya mendapatkan solusinya Bu dari teman sejawat gitu. Lalu juga saya mendapatkan dukungan dan solusi yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah karena memang luar biasa sekali ya. Beliau sangat welcome menerima keluhan-keluhan atau cerita-cerita dari anak buahnya mengenai kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran karena memang kita kan tidak boleh malu ya Bu Meli ketika kita tidak bisa menyelesaikan solusinya, maka kita tidak usah malu untuk bertanya, tidak usah malu, tidak usah gengsi gitu seperti itu karena kita kan harus terus maju ya, terus menggerakkan anak-anak itu menjadi anak yang cerdas gitu ya, sesuai dengan program pelajaran Pancasila. Ya, betul sekali Ibu ya. Ya Bu ya, alhamdulillah ya Ibu mempunyai rekan sejawat yang memberikan solusi ya. Kemudian kepala sekolah yang luar biasa hebat juga yang bisa memberikan masukan kepada anak buahnya. Nah, kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu? Saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya susun itu ya pada saat pembelajaran yang akan datang. Ya, luar biasa sekali ya Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana secepatnya dan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Saya tunggu kabar baiknya. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Betul, ya. Terima kasih Ibu Fitri atas waktunya. Mungkin
percakapan super pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri dan Ibu Rina atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.